Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam syahrur rahmah syahrul maghfirah wa syahris sum wa syahris siyam. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Santri Kita rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini menginjak puasa ke-29. Di akhir-akhir puasa ini kita semoga diberikan kelancaran dan juga tetap istiqomah dalam beribadah dan juga tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir puasa ini tetap kita dianjurkan untuk terus berdoa, memperbanyak amal dan juga melakukan hal-hal sunnah. Pada akhir Ramadan Rasulullah juga menghimbau kepada kita semuanya agar kita bisa menghidupkan malam hari dan juga mengajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama ketika pada malam hari. Pada akhir Ramadan ini semuanya kita lihat pada tanggal 28-29 ini banner-banner sudah terpasang dan juga orang-orang sudah menyiapkan menu ketupat maupun lontong, opor dan lain sebagainya untuk menu sarapan setelah sholat Idul Fitri. Semoga puasa kita pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kembali untuk saya sendiri dan juga pada pemirsa untuk tidak lupa untuk membayar zakat fitrah yang tujuannya untuk berbagi kepada sesama manusia, kepada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu dan juga kurang beruntung. Kita juga bisa melihat bulan puasa ini orang-orang bermacam-macam. Ada yang ingin cepat-cepat selesai berpuasa ataupun Ramadan agar segera selesai. Juga ada yang merasa ibadahnya sudah cukup, dan juga bahkan ada yang rindu akan hadirnya Ramadan kembali ataupun ingin menambah hari untuk menambah ibadah bulan Ramadan. Di vlog-vlog sebelumnya sudah dijelaskan tingkatan orang-orang berpuasa. Tingkatan pertama, tingkatan orang awam atau tingkatan orang umum, yakni berpuasa menjaga dari makan makanan
dan juga minum, dan juga dari syahwat. Adapun tingkatan yang kedua, yakni menjaga dari 5 panca indera kita dari hal-hal yang negatif, seperti melihat hal-hal yang tidak baik ataupun mendengar hal-hal yang kurang baik ataupun melakukan hal yang tidak baik. Dan tingkatan puasa yang ketiga, orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang selalu memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan juga kapanpun, di saat beribadah dan lain sebagainya. Para pemirsa channel YouTube Santri Kita rahimakumullah, hal yang banyak dilupakan oleh manusia adalah rasa syukur. Syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur berupa nikmat, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, dan lain sebagainya. Dalam satu ayat dan juga dalam satu hadis menyebutkan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan juga dalam satu hadis, unzuru ila man huwa aswala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, apabila kita telah bersyukur, lain syakartum lazidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan dalam hadis juga disebutkan, unzuru ila man huwa aswala minkum, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat pada orang yang di atas kalian dalam segi harta maupun kedudukan ataupun nikmat yang diberikan. Fawa ajdaru, dan itu adalah lebih baik, alla tasdaru, dan agar supaya kita tidak meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat Allah yang alaikum, nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita semuanya. Jadi dalam hadis tersebut dan juga ayat Al-Quran tersebut, kita bisa mengambil disari bahwa janji Allah, kalau kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya. Dan juga dalam hadis tersebut menyebutkan secara cukup spesifik bagaimana agar caranya kita bersyukur terhadap nikmat, yaitu salah satunya dengan tidak melihat harta orang yang di atas kita. Syukur ataupun nikmat ada banyak. Yang pertama ada nikmat fitriyah, yang di situ adalah nikmat yang diberikan kepada kita berupa jasmani yang lengkap, dan itu harus kita syukuri. Kita diberikan
panca indera, alat peraba lengkap, kita harus mensyukuri. Kita tidak boleh membandingkan yang lain. Kita harus melihat yang lebih rendah daripada kita. Banyak saudara-saudara kita yang masih diberi kekurangan panca indera dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nikmat alamiah, atau diartikan adalah nikmat lingkungan ataupun alam sekitar kita. Kita lihat di sekitar kita, alhamdulillah juga air sudah sangat banyak dan tidak kekurangan apapun. Kita lihat saudara-saudara kita yang di belahan daerah ataupun negara lain masih banyak yang lingkungannya ataupun keadaan alamnya kurang mendukung. Maka ini juga patut kita syukuri. Dan juga nikmat yang ketiga adalah nikmat rizki. Rizki juga tidak hanya berupa harta maupun jabatan. Rizki juga berupa kesehatan, keluarga yang rukun, keluarga yang sama-sama bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi harta pun kita juga tidak boleh melihat yang lebih atas daripada kita. Banyak saudara-saudara kita yang masih tidak punya tempat tinggal ataupun tinggal di tempat yang kurang layak, tinggal di tempat yang atapnya bocor. Meskipun diberikan nikmat seperti itu, tapi masih kita diajarkan untuk terus melihat yang lebih rendah dalam segi harta, agar kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat diniyah, agama, dan juga nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat. Karena orang muslim juga agama yang dirahmati Allah, agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semuanya akan menggapai ridho dan juga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa santri kita rahimakumullah, poin terakhir yaitu Islam adalah agama yang kompleks, agama rahmatan lil alamin. Para ulama membagi 3 bagian dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Dan yang pertama akidah, cakupannya lebih luas daripada tauhid, karena akidah artinya adalah ikatan antara hamba dan hamba Allah dan juga Tuhan.
ada ikatan janji dan lain sebagainya. Ikatan akidah ini lebih luas karena juga meyakini bahwa Allah itu satu, dan juga meyakini sifat-sifat Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syariat. Syariat di sini adalah hukum Allah atau peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala biwasilati atau dengan perantara Rasulullah dan juga para nabi dan juga para sahabat dan juga dari hadis dan juga Al-Quran. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak di sini adalah sesuatu dalam bahasa berarti budi pekerti atau kebiasaan. Akhlak yang baik muncul karena dorongan secara otomatis terhadap diri manusia untuk berbuat baik yang disebut akhlak mahmudah. Kalau mendorong pada akhlak yang buruk, akhlak madmumah, maka akhlak yang baik muncul menjadi akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Akhlak ini juga tidak semerta-merta ada pada diri manusia, tapi juga harus dilatih dan juga ilmu tentang akhlak ataupun dipelajari dalam kitab-kitab akhlak, dalam kitab-kitab para ulama dan juga dari Al-Quran. Dan tiga ini tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Akidah bagaikan akar dan juga syariat prakteknya, sholat, zakat, puasa, haji, ini merupakan pohon, dahan dan juga daunnya. Kemudian akhlak adalah buahnya. Dari satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan antara akidah, keimanan, keyakinan seseorang dan juga syariat, praktek ibadah dan juga akhlak. Semuanya berlandaskan dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila melakukan syariat tanpa ada keyakinan, maka itu juga salah. Ataupun punya keyakinan tapi tidak melakukan sholat ataupun menjalankan syariat ataupun tidak mempunyai akhlak yang mulia atau akhlakul mahmudah, juga kurang baik. Demikian vlog kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan di akhir ini kami ucapkan minal aizin wal faizin. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang kembali meraih kemenangan dan juga kembali fitrah. Demikian dari kami
undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.